Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Laili Aminatul Munawwaroh, Divia Faryana Holida, Devi Nur Alifah, dan Reza Alfarezi Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi syariah atau SAS. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencangkup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istisna. Pengertian murabahah ini adalah akad dalam syariah yang menetapkan harga produksi dan keuntungan yang ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi pembeli mengenai harga pembeli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Tersedia dua jenis akad murabahah yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah akad murabahah dengan pesanan dan yang kedua akad murabahah tanpa pesanan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam, di mana salam adalah akad jual beli muslam fi'i atau barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam ilahi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad-akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk karakteristiknya yaitu lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Untuk salam paralel dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, akad antara lembaga keuangan syariah, pembeli dan produsen terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah dan pembeli akhir. Untuk yang kedua, akad tidak saling bergantung atau ta'alluq. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Untuk ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari resiko yang merugikan. Untuk barang-barang harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknisnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Karakteristik istisna ada beberapa karakteristik. Yang pertama, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan cara ditangguh atau di muka. Yang ketiga, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Yang keempat, ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Kriteria barang pesanan di dalam istisna
Yang pertama, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati kedua belah pihak yang meliputi jenis, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Yang kedua, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang ketiga, sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Suatu kelompok akad istisna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istisna jika kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Akad tersebut berhubungan erat sekali. Sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan. Yang ketiga, akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Akuntansi untuk pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguhan. Melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Definisi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana. Mudharabah mutakah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Mudharabah mustarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip ini, bagi usaha berdasarkan bagi hasil. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, gross profit, bukan total pendapatan usaha, omset. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang tiada akhirnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.